the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan 24 firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil dari kasih karunia Allah." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah hamba Tuhan yang berintegritas. Hamba Tuhan yang berintegritas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, aktivitas pelayanan gereja bisa saja tetap dan terus berjalan meskipun para pelayan Tuhan hidup tanpa integritas yang baik. Baik itu doa, puasa, study Bible atau Bible study, semua boleh berjalan dengan baik tanpa integritas. Hamba Tuhan yang baik dan benar selalu melibatkan konsep integritas pribadi, dan itu menjadi salah satu syarat tertinggi. Dan hampir semua bidang pelayanan, bidang organisasi, baik itu bidang sekuler, bidang kerohanian, integritas ini menjadi syarat yang paling tinggi, menjadi syarat pertama. Integritas tidak bisa dipisahkan dari moral. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh, digambarkan seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, secara terminologi integritas ini yang kita pahami dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu integer. Dan banyak pengertian di dalamnya. Ada pengertian secara jasmani dan dalam pengertian psikis dan moral. Secara jasmani dikatakan utuh, keseluruhan, masih lengkap, komplit. Wah, banyak sekali. Tepat, tidak salah dalam bentuk verbal. Dalam bentuk psikis, memberikan pengertian belum diputuskan, tidak ditetapkan, masih bebas. Dikatakan lagi belum berpengalaman, masih baru. Tidak berprasangka, tidak memihak, tidak berat sebelah. Ini gambaran secara psikis tentang integritas. Belum busuk, lurus hati, suci, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mencari laba, tidak tamak, suci hidupnya, bahkan tidak dicemari. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Maka dari pengertian ini, integritas ini merupakan gambaran seorang pribadi yang memiliki kualitas diri dalam segala dimensi kehidupannya. Maka seorang yang berintegritas memiliki pikiran yang utuh, cerdas dan luas, emosinya stabil, kemauannya teguh, tidak mudah menyerah, mampu berbagi hidup dengan orang lain, mentaati aturan yang ada, fokus pada nilai-nilai luhur, baik dari sisi aspek agama maupun kemanusiaan. Ini adalah definisi menyeluruh integritas. Bapak Ibu, memang ada banyak pengertian integritas dan lebih identik dengan kepemimpinan. Ada banyak tokoh-tokoh para pemimpin yang belajar tentang kepemimpinan menjadi pemimpin yang terkenal, memberikan pengertian-pengertian tentang integritas. Dan integritas ini merupakan salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku seseorang. Dan integritas ini juga merupakan batu uji dari karakter dan juga penjelas sejarah kehidupan, baik secara personal maupun secara psikologis. Dan ini menjadi sumber perilaku dan sikap moral dan etis seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari definisi integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini berbicara tentang mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi diri dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Maka berbicara integritas itu berarti berbicara tentang aspek kehidupan kita secara utuh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dipercaya dan dilakukan adalah satu. Menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tanpa integritas kita tidak bisa melayani dengan baik. Bapak Ibu, kegagalan pelayan Tuhan bukan karena kekurangan skill atau kemampuan. Mengapa? Karena skill itu dapat diajarkan dan dikuasai. Kemampuan itu bisa dilatih. Namun integritas ini menyangkut tentang karakter. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jawa Tengah ada istilah jarkoni, ya, mengatakan begini: iso ujar, ora iso ngelakoni. Yang berarti bisa berbicara, bisa bicara tetapi tidak bisa melaksanakan. Inggrisnya NATO, no action talk only. Bahasa kerennya OMDO, omong doang. Ini adalah bahasa berbicara yang menyatakan negatifnya integritas. Saudara kasih, ini adalah bahasa sehari-hari kita. Kamu bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan. Hidup kita tidak seperti itu sebagai hamba Tuhan. Kamu bilang seorang pelayan Tuhan ketika melayani Tuhan harus melayani begini dan Tuhan dan terus melayani Tuhan begini dan begitu. Tetapi kenapa kita tidak melakukan yang seperti itu yang kita katakan itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang notabene sangat terkenal, pengkhotbah yang sangat baik dan punya talenta yang luar biasa, tetapi mereka jatuh. Mengapa? Karena tidak berintegritas. Mereka jatuh. Saudara dan saya juga bisa jatuh. Mengapa? Karena tidak ada integritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang paling baik adalah khotbah hidup sampun khotbah sendiri. Ini bukan hanya bicara kepada Bapak Ibu, termasuk kepada saya. Bukan apa yang disampaikan di mimbar ini. Khotbah di mimbar ini dibatasi
hanya 20 sampai 40 menit. Persiapan khotbah itu sangat mudah dan jauh lebih sulit adalah untuk melakukannya. Saudara dan saya sudah ahli bahasa kita, suka berdebat, berdialog tentang akar kata, pengertian, susunan kata-kata. Oke, no problem. Tapi bagaimana melakukannya? Sudah tahu cara bereksekusi, tidak bisa melakukan, itu namanya juga mempertanyakan integritas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita yang paling asli adalah apakah kita menghidupi apa yang kita ajarkan? Apakah kita melakukannya? Atau kita hanya meminta orang yang mendengar khotbah kita? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mimbar kita mungkin memukau, tapi setelah dari mimbar khotbah dari tempat pelayanan, walau-walau Allah yang maha mengetahui atau Allah yang lebih tahu. Mengapa? Karena kita tidak punya integritas. Sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi dasar kita sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca ini merupakan cerita atau catatan pertemuan terakhir Paulus dengan para penatua di Efesus, dan ia ingin sampai ke Yerusalem pada hari Pentakosta, tapi dia berhenti di Efesus yang akan menunda perjalanannya itu terlalu lama. Jadi dia mengirim dan menyuruh para penatua Efesus untuk datang kepadanya saat kapalnya berada di pelabuhan di Miletus. Dan dikatakan di sini para penatua di sini ini mungkin saja adalah para pendeta dari banyak gereja. Para pendeta atau para guru yang mengajar di gereja-gereja rumah di Efesus. Dan mungkin banyak dari mereka adalah paling banyak 12 pria. Karena biasanya murid itu ada 12. Ya, tapi di sini lebih dari 12. Mereka adalah pria-pria yang belajar di sekolah Tiranus. Kalau kita membaca di bukan Tiranus Bandung. Ya, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Dan diberikan mereka gelar penatua disebutkan. Ini menggambarkan kedewasaan yang dibutuhkan untuk jabatan sebagai penatua. Saudara dan saya adalah murid Kristus yang sudah dewasa rohaninya dari kerohanian jemaat pada umumnya. Dan kita sudah dikumpulkan di ruang kelas ini. Dalam pasal 20 ayat 28, Paulus menyebut orang-orang yang sama ini, penatua ini, sebagai penilik. Katakan juga sebagai uskup. Dan fokus utama mereka adalah mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Artinya punya tugas wewenang penuh dalam menjalankan aktivitas kerohanian. Dan Kisah Para Rasul yang kita baca ini salah satu contoh konkret yang ditujukan kepada saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang sudah hidup dan dewasa dalam kerohanian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah rohaniwan. Dan di Efesus ada banyak pengkritik Paulus yang bekerja terus-menerus untuk melemahkan pelayanannya, aktivitasnya. Dan sebagai abdi Allah atau sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang berintegritas, dia berkata, kamu sendiri yang tahu. Kamu sendiri yang tahu. Ini 2 kali diulang di ayat 18 dan 34. Dia mengingatkan mereka tentang bagaimana karakter dan cara hidup
ketika ia masih bersama-sama dengan mereka. Dan kita tahu ini merupakan bentuk pembelaan. Mengapa? Karena ada banyak isu miring yang ditujukan kepada Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ada banyak hal-hal yang negatif, membicarakan pribadi hamba Tuhan. Dan Paulus mengingatkan mereka. Dia jelas di sini memberikan pembelaan bagaimana dia hidup, dan dikatakan kamu sendiri tahu. Artinya tidak ada yang ditutupi, transparan, terang benderang. Engkau sendiri tahu bagaimana aku hidup bersama dengan kamu. Bapak Ibu, situasi saat ini banyak pemimpin gereja, kualitas kepemimpinannya sebagai seorang hamba itu digoncang. Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Digoncang dan jatuh dalam dosa yang sangat serius. Dan vitalitas gereja itu bergantung pada pemulihan kualitas kepemimpinan. Kalau hamba Tuhan sulit untuk dipulihkan, maka itu adalah unjuk tombak kejatuhan. Kalau pemimpinnya jatuh, maka apapun yang dibuat oleh anggota hancur. Saudara dan saya adalah pemimpin. Minimal bisa memimpin diri sendiri. Mengapa? Musuh yang terbesar bukan kita cari dari luar, tapi raksasa terbesar adalah diri kita sebagai hamba Tuhan. Di awal sudah katakan bahwa integritas itu tidak bisa dipisahkan. Ketika sedang berbicara itu juga menunjuk kepada diri kita. Ketika kita sedang berkhotbah seperti ini, sedang kita membicarakan diri kita, telanjang dilihat orang. Siapa sesungguhnya diri kita? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan yang berintegritas ditandai dengan kualitas hidup, baik dalam sikap melayani, integritas hidupnya, karakternya yang baik, kesetiaannya pada ajaran Alkitab. Ini yang kita renungkan. Tinggal 5 menit. Maka menjadi seorang hamba Tuhan ini harus ditandai dengan kualitas yang baik kalau berintegritas. Kualitas yang baik ditandai dengan sikap melayani. Sikap Paulus sebagai seorang hamba Tuhan mewarnai seluruh pesannya pada bagian ini. Secara khusus dia mengatakan bahwa dia melayani Tuhan. Kata melayani ini merupakan kata kerja yang berhubungan dengan kata benda, yaitu hamba-hamba, budak. Makanya saudara jangan bangga dulu. Kita adalah hamba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sering menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus atau hamba Yesus Kristus. Bisa saudara melihat itu dalam Roma pasal 1 ayat 1, dalam Galatia pasal 1 ayat 10, Kolose pasal 1 ayat 7, Titus 1 ayat 1. Ini adalah cara dia memandang dirinya sendiri, dan cara juga yang seharusnya kita miliki sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan. Memandang diri kita adalah bukan diri kita sendiri, bukan milik kita sendiri. Kita adalah hamba Yesus Kristus. Maka kita harus melakukan semua kewajiban kita, semua aktivitas kita menyenangkan Dia, Sang Pemilik hidup, yaitu Yesus Kristus. Jika kita memiliki bidang kegiatan, aktivitas, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kita menerimanya dari Dia, yaitu Yesus Tuhan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 20. Bapak Ibu, itu berarti bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin terutama yang melayani Tuhan, hanya melayani gereja sebagai hal yang sekunder. Mengapa? Yang prima atau yang primer itu adalah Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan menjawab kepada Tuhan suatu hari nanti, bagaimana dia memenuhi tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Tetapi kadang-kala juga kita menemukan ada orang yang egois, menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab kepada siapapun, dengan mengatakan, saya tidak perlu menjawab, saya menjawabnya kepada Tuhan. Ini juga salah. Itu adalah cara yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Setiap kita, siapapun yang Tuhan percayakan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu, tetapi ada pengertian yang lain di mana seorang yang baik ini menyadari bahwa dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dia menyadari hal ini dengan baik, maka akan mencegahnya menjadi orang yang hanya menyenangkan orang. Apakah kita tipe seorang hamba Tuhan yang mau menyenangkan jemaat kita? Yang hanya mau menyenangkan orang yang kita layani? Ketika ada hal-hal yang krusial tentang dosa, kita tidak berbicara. Kita mencoba menahan diri. Padahal itu hal yang penting. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang benar-benar melihat dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, maka dia akan mengambil handuk, mengambil basko, seperti yang Yesus lakukan dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dia akan melayani mereka dengan kasih, bukan menguasai orang lain dengan cara dunia, bukan. Tetapi cara Kristus adalah bahwa yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayan bagi orang lain. Maka ketika kita berbicara integritas, kita mulai dari diri kita sendiri. Hal yang kedua, kualitas yang baik seorang yang berintegritas ditandai dengan integritas itu sendiri. Memiliki integritas. Paulus berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dan dia menyebutkan bahwa dia bersama mereka siang dan malam selama 3 tahun. Visi Sola Gracia Indonesia, satu kata di situ, integritas. Pembentukannya 3 tahun sampai 7 tahun. Dia bersama dengan saudara dan saya. Kita hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain. Dan gambaran itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Engkau tahu bagaimana aku adu hidup, mulai dari engkau pertama bergabung di Sola Gracia sampai hari ini. Tuhan bertanya, engkau punya integritas atau tidak? Engkau setia atau tidak? Engkau punya karakter atau tidak? Punya integritas yang baik atau tidak? Tanyakan pada diri kita. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jangan tanya kepada saudara, tanya pada diri. Saya sudah punya integritas. Dia mengacu dalam pengertian, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Artinya menghabiskan banyak waktu dengan mereka selama 3 tahun. Dan dia juga memberikan penjelasan bagaimana dia menjalani kehidupannya secara terbuka, transparan, terang benderang, hidup bersama dengan mereka. Pola pendidikan Sola Gracia sangat menarik. Seminari, holistik, mentoring, dan modeling. Mengapa? Karena semua adalah satu kesatuan yang utuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak berpura-pura ketika dia bersama dengan mereka. Tetapi dia hidup berbeda ketika dia jauh dari mereka. Dia tidak juga menyembunyikan apapun kepada mereka. Dia sedang menjelaskan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama sampai hari ini di Asia ini. Kamu tahu bagaimana aku hidup bergabung di Sola Gracia dari hari pertama sampai hari ini. Ada yang dari 2015,
Ada yang 2016, ada yang baru 2019, ada yang baru 2022 kemarin. Kamu tahu bagaimana aku hidup. Maka integritas itu berarti apa yang dilakukan secara pribadi atau di rumah sama dengan apa yang dilakukan di depan umum, itu transparan. Ini berasal dari kualitas yang pertama, yaitu tadi sikap melayani. Kita sadar bahwa kita sering dan sedang melayani Tuhan. Maka kalau kita sadar bahwa kita melayani Tuhan yang mempunyai pelayanan, Dia juga yang mengetahui setiap pikiran dan motivasi kita. Maka ketika motivasi dan pikiran kita melenceng, motivasi kita mulai miring, Tuhan akan luruskan sesuai dengan panggilan kita yang semula. Dengan caranya sendiri, cara Tuhan. Maka kualitas yang ketiga sebagai seorang yang berintegritas adalah ditandai dengan karakter yang baik. Bapak Ibu, dalam Alkitab banyak sekali kualitas yang baik dicantumkan. Contohnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tapi dalam teks ini ada 3 dan saya tidak menguraikan karena sudah lewat waktunya. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, penuh kasih, penuh perhatian dan belas kasihan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ini adalah sifat yang baik yang Paulus tunjukkan di ayat 20 di ayat 29 pasal 12. Ada kata air mata di sana. Dan dia juga menyebut kembali air matanya di ayat 31. Maka ketika dia sedang menegur, dalam konteks menegur para penatua, terutama dalam berkaitan dengan hidup mereka, pengajaran mereka yang palsu, maka ada banyak air mata ditumpahkan dari pihak Paulus. Mengapa? Sangat menyedihkan. Saudara dan saya menangiskah engkau ketika rekan pelayanmu jatuh dalam dosa? Paulus mengalami hal yang demikian. Ketika melihat rekan pelayannya jatuh gagal, dia menangisi. Engkau sedihkah ketika rekanmu, temanmu jatuh? Tapi kadangkala yang terjadi adalah kita ketawa. Kita merasa menang. Kita merasa saingan kita sudah gagal. Syukur. Bapak Ibu, kalau saudara dan saya adalah seorang hamba Tuhan yang berintegritas, maka tunjukkanlah kasih. Tunjukkanlah perhatian. Tunjukkanlah belas kasihan. Paulus terharu sampai menangis ketika mendengar ada orang-orang percaya yang tidak berjalan dengan dan taat kepada Kristus. Di jemaat Korintus, Paulus mengatakan, karena dari banyak penderitaan dan kesedihan hati, saya menulis kepada kamu dengan banyak air mata. Bukan supaya kamu berduka cita, tetapi supaya kamu mengetahui bahwa kasih yang kumiliki hanya khusus untuk kamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karakter selanjutnya adalah bertahan dalam pencobaan. Para penatua di Efesus melihat Paulus dengan kasat mata bagaimana mengalami pencobaan yang dialami menimpa kehidupan Paulus dengan rencana jahat orang-orang Yahudi. Di ayat 19. Dan kitab Kisah Para Rasul ini tidak mencatat persengkokolan yang semacam itu di Efesus. Meskipun ada beberapa persengkokolan yang serupa dari orang Yahudi di kota-kota lain. Ini kalau kita membandingkan dalam pasal 9 ayat 23, ayat 3, pasal 20 dan pasal 23 ayat 12. Sehingga tidak sulit kita untuk berasumsi bahwa hal yang sama juga sedang terjadi bagi jemaat di Efesus, dialami oleh Paulus. Para penatua Efesus juga telah melihat perilaku Paulus ketika orang-orang bukan Yahudi memberontak terhadapnya.
Dalam semua situasi itu, mereka melihat Paulus, meskipun sebenarnya dia putus asa terhadap hidup itu sendiri, tapi dia lebih percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1-10. Dia tidak menjadi getir dan marah terhadap Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan seolah tidak berlaku adil. Dia sudah melayani Tuhan dengan baik, kok malah dijatuhkan, dijelek-jelekan, dibusukkan nama baiknya, dibusukkan pelayanannya. Dia tidak marah. Dia tidak menyerang orang-orang Yahudi sebagai pembalasan. Kalau kita melihat kehidupan Paulus sebelum mengalami pertobatan, orang percaya pun dianiaya, apalagi musuh-musuhnya. Dia tunduk pada tangan Tuhan yang perkasa dan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5, 6-7, bagaimana kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. Maka dengan demikian seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang baik, ini ditandai dengan sikap melayani, memiliki integritas, punya karakter yang baik, mencakup kerendahan hati, punya kasih, punya ketahanan, tahan di tengah-tengah pencobaan. Dan saya percaya teladan itu adalah Bapak Ibu dosen di sini. Mereka bertahan sekalipun tidak ada yang diharapkan. Saudara juga bertahan sekalipun saudara berharap seolah-olah harapan tidak ada. Tapi percayalah, semua harapan yang baik Tuhan akan sediakan pada waktu. Yang keempat, bagian yang terakhir dan masih banyak lagi. Kualitas seorang yang berintegritas, kualitas yang baik ditandai dengan kesetiaannya dalam pengajaran Alkitab. Ini seorang injili. Kalau kita melihat ayat 21, ini mengungkapkan 5 aspek kesetiaan dalam pengajaran. Saya tidak menguraikan. Setia pada pengajaran Alkitab berarti tidak menghindari kebenaran yang sulit. Aduh, kalau saya berkata begini takutnya dia sakit hati loh. Dia tidak menghindari itu. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakannya. Setia pada pengajaran Alkitab ini juga membutuhkan penerapan praktis yang bisa membantu orang lain bertumbuh dalam iman mereka. Kesetiaan dalam pengajaran Alkitab berarti harus berlaku baik dalam setting baik formal maupun non formal. Kadang-kala kita hanya baik dalam gedung gereja, dalam ruang kuliah. Sedang setelah keluar dari ruang kuliah, keluar dari gedung gereja, maka sudah tidak bisa kita bedakan mana hamba Tuhan, mana hamba hantu. Setia pada pengajaran Alkitab ini mencerminkan keseriusan tentang kebenaran yang kekal. Paulus bersaksi dengan sungguh-sungguh baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, bagaimana pertobatan dan iman mereka. Saudara, kita temukan bahwa humor di mimbar itu mudah disalahgunakan. Dan kita menemukan mimbar-mimbar gereja sudah menjadi tempat untuk senda, gurau, dan tawa. Sehingga jemaat sudah tidak bisa menemukan yang mana kebenaran, yang mana humor. Tapi orang yang setia pada pengajaran Alkitab, dia akan serius. Humor boleh. Tapi jangan sampai humor kita membatalkan kebenaran firman Tuhan yang sedang kita bicarakan. Setia pada pengajaran Alkitab ini memberi pertobatan dan iman sebagai persyaratan yang utama bagi mereka yang ingin benar-benar punya relasi dengan Tuhan. Dan Paulus memposisikan itu.
Iman adalah tangan yang memegang pemeliharaan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan iman yang memandang kepada Kristus sebagai kebenaran yang kita butuhkan untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus. Dan iman ini memandang kepada Kristus sebagai pengampun atas segala dosa kita. Maka tidaklah salah kalau kita mengakui dosa kita. Bapak Ibu, posisi penting para penatua dalam keselamatan rohani sebenarnya cukup menarik untuk direnungkan. Tapi karena waktu yang memisahkan kita, maka kita bertanya mengapa? Mengapa? Paulus memberikan penekanan penting untuk kita bertanya mengapa. Ini memberikan jawaban alasan. Dari apa? Yaitu tugas kita. Dalam banyak hal, memang banyak alasan yang lebih penting dalam melakukan segala sesuatu. Tapi apa alasan kita yang kita berikan kepada Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang berintegritas? Mengapa? Alasan dibalik tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan digambarkan di sini sebagai penatua dalam melayani Tuhan adalah menjaga kawanan domba. Yang pertama, karena jabatan penatua itu merupakan penetapan Allah melalui Roh Kudus. Yang kedua, karena jemaat ini adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Allah. Ini memberikan tanggung jawab untuk menjaga kawanan. Dan kita adalah satu kawanan. Alasan yang ketiga, karena ada bahaya dari luar. Digambarkan seperti serigala di ayat 29. Dan alasan keempat, karena ada bahaya juga dari dalam di ayat 30. Mengapa? Karena ada guru-guru palsu yang ternyata berasal dari komunitas para penatua di Efesus. Saudara dan saya, mari kita bertanya untuk diri kita. Tidak perlu kita tanya kepada rumput yang bergoyang di luar sana, atau kepada gelombang yang sedang bergelora. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita yang sedang dikobarkan. Sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan yang berintegritas.